Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu 26 Februari 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkata Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah, masa penuh rahmat, masa retret di mana kita sebagai warga gereja universal selama 40 hari 40 malam. Kita mulai dengan hari Rabu Abu, dan hari ini adalah Minggu Prapaskah pertama. Nah, saudara-saudari terkasih, permenungan kita hari ini adalah mengenai puasa yang harus kita jalankan sebagai umat beriman. Puasa adalah satu kebiasaan yang ada dalam gereja, di mana kita dipanggil untuk menjalankan kewajiban keagamaan kita, hidup menggereja kita, meniru Kristus yang dalam perjalanan hidupnya juga sebelum memulai masa pewartaannya, dia juga berpuasa di padang gurun, di mana di situ ada banyak godaan. Dan godaan yang paling kuat tentunya adalah menyangkut kebutuhan fisik. Lapar, haus, kedinginan, panas, itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Dan juga godaan untuk makan dan minum menjadi lambang dari pergulatan hidup manusia untuk mengatasi dorongan-dorongan fisik, kemauan-kemauan pribadi yang ingin memuaskan diri sendiri. Dan tentu di atas semua makanan, yang paling penting adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari sabda Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Maka karena itu, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dekat dengan sabda Tuhan, mana kita lebih sering mendengarkan sabda Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal. Pada kesempatan ini juga, pada masa Prapaskah ini, kita diajak oleh Tuhan untuk senantiasa mencari harta kekayaan surgawi,
kepada kita pada masa prapaskah ini dihadapkan juga keinginan-keinginan untuk meraih sebanyak-banyaknya keuntungan, harta, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi, yang sering menjadi tantangan kesulitan bagi kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu, dalam pencarian kita akan segala harta kekayaan, tetaplah kita menyatakan bahwa Tuhanlah di atas segala-galanya. Lalu godaan yang ketiga adalah godaan pujian, kemegahan, harga diri, pangkat, jabatan, yang juga menjadi bagian dari keinginan setiap orang. Tetapi bila semuanya itu menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita semakin tersingkir, menjauh, tereliminasi, terkotak-kotak karena kekuasaan, jabatan, maka kita akan jatuh. Tapi Yesus hari ini memberi kita satu contoh teladan bahwa di atas segala kemegahan, pujian, pangkat duniawi, bahwa sesungguhnya memuliakan Allah dengan semua cara hidup kita yang kita miliki itu jauh lebih penting. Karena itu pada saat masa prapaskah ini kita diajak untuk melihat sejauh mana pekerjaan tugas-tugas kita menjadi kesempatan bagi kita untuk menyembah Tuhan. Memperoleh segala kedudukan, jabatan bukan dengan mencobai Tuhan, tetapi merupakan bagian dari perwujudan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Masa prapaskah, masa di mana kita diajak untuk beramal, berdoa, dan juga berbuat kasih lewat puasa yang kita jalankan. Pada kesempatan ini Tuhan mengajak kita untuk lebih meningkatkan persatuan dengannya melalui doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Doa-doa penyesalan atas segala kelemahan dan kekurangan kita, kerapuhan kita di hadapan Tuhan. Pada kesempatan inilah kita menerima sebanyak-banyaknya sakramen pengampunan dosa, perayaan Ekaristi, dan juga sakramen-sakramen lain yang membawa kita kepada semangat pertobatan. Pada masa ini kita masuk dalam retret agung, dalam permenuhan yang lebih mendalam mengenai kehendak Tuhan melalui pertemuan secara pribadi dengannya maupun bersama di dalam lingkungan melalui pendalaman aksi puasa pembangunan. Kemudian pada masa prapaskah ini juga kita diajak untuk berbuat kasih, beramal kepada saudara-saudari kita yang sungguh-sungguh membutuhkan, yakni mereka yang ada di panti asuhan, orang-orang terlantar, keluarga-keluarga miskin yang sakit dan membutuhkan perhatian. Suatu panggilan luhur di mana kita menjadi semakin menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang juga dipanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Masa prapaskah adalah masa di mana kita berpuasa, menunjukkan sikap hemat, menunjukkan sikap tidak berfoya-foya, tetapi menahan diri dari segala keinginan-keinginan yang bisa mengaburkan, menjauhkan kita dari semangat cinta kasih kepada Allah sendiri. Kita arahkan seluruh puasa kita kepada suatu niat dan keinginan supaya kita dapat menolong, membantu mereka yang berkekurangan, yang membutuhkan uluran tangan. Nah, saudara-saudari, bersama Yesus kita tidak akan jatuh, tidak akan masuk ke dalam perangkap setan, kekuatan jahat iblis itu. Karena bila mana roh Tuhan itu bekerja dalam diri kita, maka kita tidak akan kalah, kita akan menang. Semoga kita tetap menyatukan diri, dan itulah kekuatan kita, karena Yesus Emmanuel yang selalu bersama kita. Baik sekali kalau kita senantiasa memohon dan menjadikan kehendak Allah sebagai dasar dari seluruh perjuangan itu,
seperti Yesus hari ini, seluruh kehendak Allah Bapanya itulah yang menjadi kekuatannya. Setan, iblis, kekuatan apapun tidak akan mampu mengalahkan kita bila mana Yesus sungguh-sungguh menjadi sahabat teman perjalanan kita. Selamat menempuh masa prapaskah, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang tercinta. Amin.